Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marli Rendi, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Esensi Tasawuf Alaki di Era Modern. Tujuan penelitian: akibat modernisasi dan industrialisasi, manusia mengalami degradasi akhlak yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Kehidupan modern seperti sekarang ini sering menampilkan sifat-sifat yang tidak terpuji, yaitu keinginan yang berlebih-lebihan terhadap materi. Cara menghilangkan sifat-sifat tersebut ialah dengan mengadakan penghayatan atas keimanan dan ibadahnya, berusaha merubah sifat-sifat itu agar posisi seseorang itu berbalik, yakni hawa nafsunya dikuasai oleh akal yang telah mendapat bimbingan wahyu. Dalam dunia tasawuf ini diajarkan beberapa cara seperti riyadhah, latihan, dan muhajadah bersungguh-sungguh. Subjek penelitian tasawuf memiliki potensi dan otoritas karena di dalam tasawuf dibina secara intensif tentang cara-cara agar seseorang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dengan cara demikian, ia akan malu berbuat menyimpang karena diperhatikan oleh Tuhan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan fenomenologis. Dengan melalui esensi akhlak tasawuf akhlaki, dengan melalui pendekatan terhadap akhlak tasawuf akhlak. Hasil penelitian, makna tasawuf ialah membuat suatu rumusan tentang definisi dan batasan yang tepat berkaitan dengan pengertian tasawuf adalah hal yang tidak mudah. Hal ini telah diakui oleh para ahli tasawuf. Dengan keadaan ini, kecenderungannya spiritual pada setiap pemahaman agama, aliran filsafat, dan peradaban dalam berbagai kurun waktu. Dan di samping itu, tasawuf adalah aspek esoteris yang menanamkan unsur batin yang sangat bergantung pada pengalaman spiritual masing-masing pelaku individu, sehingga memang wajar apabila pengertian tasawuf yang muncul di kalangan para sufi seringkali ditemukan berbeda-beda. Dalam etimologi tasawuf, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan berarti diharamkan penggunaan nama itu. Namun demikian, tasawuf sendiri belum pernah ada zaman Rasulullah SAW, tetapi sisi esensi dari tasawuf sudah benar-benar mengeluarkan pada waktu itu. Tasawuf di satu sisi juga merupakan sebuah cabang ilmu yang berbanding lurus dengan cabang-cabang ilmu lain dalam khazanah peradaban Islam. Dalam terminologi tasawuf sebagai upaya awal untuk mendefinisikan tasawuf, ternyata sulit untuk menarik suatu kesimpulan. Hal itu berpangkal pada esensi tasawuf sebagai pengalaman rohani yang hampir tidak mungkin dijelaskan secara tepat melalui bahasa lisan. Tasawuf dan akhlak. Tasawuf bersemangat Islam sebab semua hukum Islam berdasarkan landasan-landasan akhlak. Tasawuf modern yaitu keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk ke dalam budi pekerti yang terpuji. Maksudnya adalah membersihkan jiwa, mendidik dan mempertinggi derajat budi, dan menekankan segala kelobaan dan kerakusan. Pendidikan akhlak kepribadian. Tujuan tasawuf adalah untuk akhlak kesempurnaan etika. Tanpa kesempurnaan etika, manusia bisa maju lebih jauh lagi. Salah satu landasan tasawuf adalah kesempurnaan etika, dan sejarah tasawuf bahwa tujuan tasawuf ini pada dasarnya merupakan etika Islam. Akhlak yang luhur merupakan dasar tasawuf yang utama, merupakan semboyan sufi. Di antara dasar buahnya akhlak selalu menyertai seseorang sufi. Pendidikan akhlak sosial tasawuf yang praktekkan masa kini harus memperhatikan masalah kemanusiaan dalam kehidupan sosial yang merupakan bagian dari bagian dan keberagaman para sufi. Tujuan yang dapat dicapai tetap sama, yaitu ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan institutif, tetapi kemudian dikembangkan bukan hanya untuk individu, melainkan juga dalam bentuk kesehatan sosial. Profil keagamaan tasawuf sosial ini berakhir pada kealehan individual, melainkan berupaya untuk membangun kesolehan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka tidak hanya memburu surga bagi dirinya sendiri dalam ketersaingan, melainkan justru membangun surga untuk orang banyak dalam kehidupan sosial. Gerakan tasawuf tidak hanya berkuat pada virtual yang bersifat virtual, namun maju pada garda depan sebagai ritual sosial. Tasawuf membawa visi dan misi transformasi sosial, di mana tasawuf harus mampu menjadi solusi alternatif pemecahan problem-problem sosial untuk menuju era sosial baru. Dalam kelebihan jurnal, memaparkan materi secara jelas dan lengkap dari segi subjeknya, di mana penelitian ini sangat bagus untuk dikembangkan dan dapat dipahami.
Kekurangan dari jurnal, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya membaca dari kalangan umum, dan terdapat suatu susunan format yang tidak biasa, sehingga menyebabkan pembaca kesulitan menemukan dan beberapa data. Kesimpulan, problem masyarakat modern secara praktis, tasawuf mempunyai potensi besar karena mampu menawarkan pembacaan spiritual. Tasawuf mengajak manusia mengenal dirinya sendiri dan akhirnya mengenal Tuhannya. Tasawuf dapat memberi jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka akibat pendewaan mereka terhadap selain Tuhan, seperti materi dan sebagainya. Dalam konsep paham tasawuf yang tepat mempertahankan esensi awal dari tasawuf, yaitu akhlak, itu sebabnya yang dapat disebut tasawuf akhlaki. Perlu ditegaskan di sini, mengapa akhlak disebut esensi awal dari tasawuf? Karena arahnya adalah melaksanakan hidup sederhana dan sikap hidup ini pada akhirnya membuatkan tindakan akhlak. Tasawuf membawa visi dan misi transformasi sosial, di mana tasawuf harus mampu menjadi solusi alternatif pemahaman problem-problem sosial untuk menuju era baru. Sekian revisi dari jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.